Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait bacawa pres Anies Baswedan. Di sini ada alternatif yaitu Mahfud MD. Ini pengamat sebutkan yaitu Didik Jerabini ya. Didik Jerabini menyebutkan keunggulan jika Mahfud MD jadi cawapres Anies Baswedan ya. Itu ya sobat sekalian yang dilansir oleh Konten Jatim. Bagaimana selengkapnya sesuai yang dilansir oleh Konten Jatim, langsung saja kita baca dan kita ulas. Konten Jatim Jakarta, Guru Besar Ekonomi Politik Didik Jerabini menyebut bahwa keunggulan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menjadi calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan. Hal ini disampaikannya ketika membahas usulan budayawan Eros Jarot kepada PDI Perjuangan PDIP untuk menjadikan Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Namun jika usulan itu tidak berhasil, maka Mahfud MD punya alternatif lain, yaitu menjadi cawapres Anies Baswedan, lantaran keduanya merupakan tokoh anti korupsi ya. Jika masuk ranah PDIP tidak mudah, Mahfud pun bisa menjadi alternatif sebagai pendamping Anies dengan alasan yang sama, yakni anti korupsi, ujar Didik mengutip fajar.co.id Senin. Kemudian Mahfud MD dan bakal cawapres dari Nasdem, PKS, dan Demokrat itu berpotensi besar untuk memberantas korupsi di Indonesia saat dipilih di Pilpres 2024. Keduanya alternatif. Pasangan Anies Mahfud merupakan mesin double gardan untuk memberantas korupsi yang mendarah daging di negeri ini, jelasnya. Selain itu, Mahfud MD bisa mendompleng kemenangan Anies melalui suara di Jawa Timur. Yang penting juga secara elektoral politik, Mahfud bisa menarik suara di Jawa Timur, khususnya tapal kuda. Lebih lanjut, mantan ketua MK itu merupakan alternatif untuk menggantikan posisi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang digadang-gadang akan menguntungkan elektoral Anies di wilayahnya. Pada awalnya, Koalisi Perubahan melirik Khofifah untuk menarik suara Jawa Timur yang tidak pasti dan belum tentu terwujud karena berbagai hal tarik-menarik koalisi terhadap Khofifah ataupun alasan Khofifah untuk meneruskan masa jabatannya. Alternatif selain Khofifah bagi Anies adalah Mahfud MD, pungkasnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dari Didik Jerabini yang menyampaikan ya beberapa waktu lalu ya, pengamat juga menyampaikan ya bahwasanya Mahfud MD juga mempunyai potensi besar untuk digandeng dengan Ganjar Pranowo ya. Nah, memang Ganjar Pranowo belum ada kepastian siapa yang akan mengusung ya, mengingat banyak sekali friksi internal ya di internal PDIP yang hingga saat ini ya belum bisa terselesaikan ya. Bahkan Ganjar kadang-kadang ya elektabilitasnya merosot drastis di pekan-pekan ini. Nah, Mahfud MD yang justru namanya sekarang melambung ya dengan coba bongkar kasus janggal transaksi 349 triliun ya di Kemenkyu. Nah, apakah bongkar kasus transaksi janggal ini ya benar-benar bisa menaikkan namanya, ataukah juga bisa sekaligus ya double profit ya, keuntungan double, yaitu juga menaikkan daya tawarnya untuk gabung ataupun bisa digandeng oleh Anies Baswedan. Nah, memang Mahfud MD ya di satu sisi pernah menyampaikan bahwasanya ya kalau nggak salah tidak ada ketidak satu suaraan dengan Anies gitu ya. Nah, ini juga apakah berlangsung hingga saat ini atau nanti berubah ketika Mahfud ini bisa jadikan satu alternatif bacawa pres Anies Baswedan. Nah, masalah bacawa pres ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Ini yang juga menjadi problem internal dari Koalisi Perubahan yang menyebabkan koalisi itu tidak segera dideklarasikan secara resmi oleh tiga partai, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS ya. Jadi persoalan tentang siapa yang akan diusung sebagai bacawa pres Anies. Nah, kalau Anies memang sudah moncer ya sedari dulu setelah dideklarasikan oleh Nasdem ya, Anies dalam survei yang benar-benar kredibel, Anies naik gitu ya, elektabilitasnya moncar, yaitu misalnya dilihat dari survei
ILC ya, karena survei ILC ini saat ini yang bisa dianggap menjadi yang bisa mewakili atau kredibel. Sedangkan survei-survei lainnya kita tidak tahu ya, karena surveinya juga tidak pernah menyampaikan asal dananya untuk melakukan survei ya, pun juga surveinya dilakukan tiap bulan ya. Nah, pertama ketika dana yang dipakai itu tidak disampaikan dananya dari mana, ya bisa besar kemungkinan akan menjadi campaign manager untuk membentuk opini gitu ya, siapa yang terus diopinikan sebagai calon yang populer ya. Nah, misalnya SMRC yang terus menerus memajukan Ganjar Pranowo sebagai paling populer ya, padahal di situ Anies sudah bermanuver politik kemana-mana ya, pun juga Prabowo gitu ya. Jadi SMRC kalau nggak Ganjar, Prabowo, Anies selalu nomor 3 ya, padahal sudah bergerak bermanuver safari politik kemana-mana gitu ya. Apakah ini bisa dipercaya gitu ya lembaga surveinya? Nah, kemudian selanjutnya akhirnya beberapa spekulasi muncul ya, menguat siapa yang akan digandeng oleh Anies ya. Memang hingga saat ini belum ada kepastian, tetapi ada secercah harapan dengan diumumkannya 5 kriteria dari Anies sendiri ya, siapa yang akan berhak untuk bersanding dengan Anies ya. Salah satunya tentu saja bisa memenangkan ataupun bisa memperkuat koalisi ya, kemudian juga mempunyai kapasitas untuk memimpin gitu ya, dalam bidang administrasi pemerintah ya. Kemudian terakhir juga mempunyai chemistry ya. Nah, chemistry ini sudah dibangun dengan kuat dengan AHY ya. Beberapa agenda sering AHY selalu mendampingi ataupun juga diajak oleh Anies ya. Apakah ini menjadi sinyal ya bahwa AHY itu menjadi calon kuat Anies untuk maju dalam kontestasi satu pasangan ya, atau nanti masih akan ada pikiran pertimbangan lagi ya. Nah, memang kalau kita melihat sepekan terakhir, nama Mahfud MD itu benar-benar membuat jagat politainment atau entertain politik itu kaget gitu ya, dengan manuver mengungkap ya ke internal ya, karena yang diungkap adalah institusi Kementerian Keuangan ya, yang merupakan institusi pemerintah ya, terhadap transaksi janggal 349 triliun. Nah, ini terus-menerus disampaikan di media sebagai hal yang positif, dan pada saat RDPU ya, rapat dengar pendapat dengan DPR ya, sangat-sangat sangar gitu ya, untuk benar-benar mengungkap keinginan ya, mengungkap transaksi janggal di Kemenkeu ya, termasuk juga mengungkap kebiasaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah mengurat akar di negeri ini. Nah, sosok Mahfud MD belakangan sudah naik elektabilitasnya. Nah, apakah ini menjadi faktor untuk Anies untuk melirik Mahfud MD gitu ya? Nah, ini juga tergantung kepada Anies, karena piagam yang sudah ditandatangani oleh Koalisi Perubahan, salah satunya ya, menyerahkan keputusan calon wakil presiden bacawa pres Anies itu ya kepada Anies sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Anies mau gitu ya, mengingat kalau dari segi beberapa faktor ya, kriteria itu sudah mumpuni, tetapi apakah sudah membentuk chemistry gitu ya. Chemistry ini penting karena untuk melihat orang itu ya, chemistry itu kan kecocokan ya, kecocokan untuk orang ngomong ya berjam-jam itu nyaman, maka orang itu yang menilai orang yang mempunyai chemistry itu sendiri, yaitu Anies Baswedan. Nah, saat ini memang kurang banyak ya intensitas ketemuan antara Anies dengan Prof Mahfud ya. Cuma
Mahfud MD saja yang saat ini namanya sedang naik dengan adanya transaksi janggal 349 triliun yang coba untuk dibongkar. Nah, ini juga menjadi hal yang penting terkait konsistensi apakah Mahfud MD itu juga nantinya bisa konsisten menghadapi lawan berat untuk menghadapi praktek KKN yang mengurat akar, ya. Karena apa yang disampaikan ketika RDPU, ya, pada saat ceramah di Masjid UGM, ya, pemberantasan korupsi itu sudah sangat gila-gilaan, gitu ya. Korupsi itu gila-gilaan, ya. Hampir di setiap institusi itu tidak lepas dari praktek korupsi. Dan pada saat RDPU, ya, pada saat penyampaian, ya, dorongan untuk segera mensahkan undang-undang perampasan aset kepada Komisi 3, ya, yang sangat viral, yaitu kepada Bambang Pacul justru membuka kartunya sendiri, membuka kartu DPR yang sudah menjadi rahasia umum, ya. Jadi penggodokan ataupun legalisasi undang-undang itu gampang, gitu ya. Tetapi itu yang menjadi inti permasalahan tentu saja adalah ketua umum, ya, yang membuat keputusan semuanya itu adalah ketua umum parpolnya masing-masing. Jadi kalau pemikiran seperti itu, ya buat apa ada DPR, gitu ya. Cukup parpolnya aja yang ketum parpolnya saja yang berkantor di parlemen, gitu ya. Kalau semuanya kembali lagi kepada parpol, ketua umum parpol. Nah, itulah pertama tentang kesulitan praktek KKN ini untuk diberantas, mengingat orang-orang yang harusnya juga gigih melakukan pemberantasan, ya tidak bisa diandalkan, ya, karena lembaga DPR juga tidak bisa dibilang bebas dari korupsi, gitu ya, karena suatu hal yang menjadi rahasia umum, DPR itu korupsinya juga gede-gedean, gitu ya. Jadi hampir tidak ada institusi yang tidak bebas dari korupsi. Juga disampaikan oleh Pak Mahfud, ya, bagaimana satu institusi misalnya, ya, pertambangan, gitu ya, yang itu kalau bebas dari korupsi bisa mengasih orang 20 juta per bulan per kepala, ya. Itu dari satu institusi saja. Bagaimana kalau semua institusi itu bisa dibebaskan dari korupsi, maka negara ini bisa sejahtera, gitu ya. Jadi yang harusnya, ya, melihat uraian tadi di atas, harusnya yang menjadi common enemy ya korupsi, gitu ya. Bukan radikul yang sering dijadikan bahas, ya, seakan menjadi ancaman di negeri ini, tetapi yang sangat nyata yang membuat kemiskinan di negeri ini tambah menumpuk, nilainya tambah besar, yaitu kemiskinan, dan tidak selesai, yaitu korupsi, ya. Tidak ada distribusi kekayaan yang merata, ya. Yang ada adalah orang kaya makin kaya. Juga apa yang disampaikan oleh ex Jubir Gus Dur, Mas Sardi, Markobar, gitu ya, mari korupsi bareng-bareng. Bagaimana, ya, ekspresi dari Mas Sardi yang saat ini tentang pemberantasan korupsi itu sudah di semua lini pemerintahan, gitu ya, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya. Eksekutifnya juga korupsi, legislatifnya juga korupsi, pun juga yudikatif yang diharapkan bisa menjadi benteng terakhir, ya, malah juga kerasuk masuk angin, ya. Padahal di Jepang itu kalau, ya, lembaga yudikatifnya itu sudah korupsi, maka itu sudah kiamat, ya. Nah, sekarang kita sudah lama mendapatkan lembaga yudikatif, ya, penegak hukum itu yang sudah dirasuki oleh praktek KKN. Nah, sekarang sudah ada suatu opini yang berkembang terhadap Prof. Mahfud sebagai sosok yang nantinya kalau bisa disandingkan dengan Anies, itu akan menjadi sosok, ya, yang akan memerangi korupsi, ya, secara keras,
itu bisa ditunjukkan pada saat sekarang, entah itu manuvernya untuk menaikkan nama atau justru nanti bisa diandalkan nanti ketika duduk di pemerintahan. Nah, ini memang ngeri-ngeri sedap ya, karena juga Pak Mahfud sendiri menyampaikan meskipun ini terkait dengan pilkada, dengan sistem yang rusak ini malaikat itu bisa saja jadi iblis ya. Dengan modal yang mahal di demokrasi ini tidak bisa ya, kepala daerah pejabat publik itu tidak korupsi gitu ya. Apalagi budaya hedonisme itu sudah merasuki ya. Budaya hedonisme itu sudah merasuki yang tidak bisa menghindarkan para pejabat ya, itu tidak mau tidak bukan untuk tidak mengambil harta secara tidak sah ya. Banyak sekali ya para pejabat itu yang melakukan flexing ya di saat kondisi sekarang. Banyak masyarakat itu yang susah ya, resesi pun banyak juga UKM itu yang penghasilannya merosot drastis ya setelah dari pandemi yang belum pulih gitu ya. Nah, ini coba akan perangi oleh Pak Mahfud ya. Tetapi ya memang sistem ini kalau tidak diperbarui ya, karena sistem kan sebenarnya akar permasalahan. Nah, nggak mungkin juga ya Pak Mahfud itu berdiri sendiri memerangi korupsi ya, pasti akan bonyok gitu ya. Maka sistem ini juga perlu untuk dipikirkan untuk mencari sistem alternatif, karena suka atau tidak sistem kapitalis demokrasi itu ya, pertama itu utopis ya, karena kedaulatan itu bukan di tangan rakyat lagi. Itu bisa dilihat dari undang-undang tidak pernah mengakomodasi banyak rakyat ya. Kemudian juga kesejahteraan dari dulu hingga sekarang, kesejahteraan itu tidak pernah didapat ya. Inilah sistem yang tidak cocok untuk manusia ya. Terus sistem yang cocok untuk manusia apa ya, yaitu sistem yang berasal dari sang pencipta manusia ya, dari Allah SWT, yaitu apa, sistem Islam ya. Boleh dilihat rekam jejaknya ya, kalau kita melihat kisah Umar bin Abdul Aziz, khalifah terkenal gitu ya, pada saat pembagian zakat di wilayahnya tidak ditemukan orang miskin ya. Apakah pernah dalam sistem peradaban manusia itu diketemukan kondisi seperti itu ya? Pun di zaman khalifah Abu Bakar Umar bin Khattab ya, gaji para guru itu digaji 15 dinar atau 75 juta rupiah ya. Nggak ada gaji guru itu sebesar itu dari satu aspek, belum aspek yang lain yang tentu saja akan bisa memberikan kesejahteraan, karena sistem ini dari yang ya menciptakan manusia, yaitu dari Allah SWT. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.